Ya ampun Reno, gimana keadaannya? Reno tadi hampir kecelakaan karena waktu dia mengendarain mobil dia tertidur. Pasti dia ngantuk karena minum obat tidur dari aku. Tapi kenapa Nadine bisa ada sama Reno sih? Nadine, kenapa kamu ada di tempat kejadian? Kamu jangan salah sangka dulu. Aku gak sengaja lihat Reno, mobilnya oleng ketika aku lagi tungguin angkot mau pulang. Terus langsung aku bawa ke sini. Pasti Nadine pakai kekuatannya buat nolong Reno. Kalau enggak, mungkin Reno udah luka parah. Untung aja Reno gak kenapa-napa. Tidak ada masalah apa-apa sama pasien. Cuma dia sedang dalam pengaruh obat tidur. Obat tidur, dokter? Aduh, gawat nih kalau sampai ada yang tahu aku yang ngasih obat tidur ke Reno. Iya. Apakah pasien mengalami depresi berat sehingga mengkonsumsi obat tidur? Apa mungkin Reno depresi karena pernikahannya yang gak bahagia? Belakangan ini suami saya memang lagi banyak masalah di kantornya, Dok. Jadi mungkin depresi karena itu. Oke, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi saya sarankan pasien untuk menjalani rawat inap untuk observasi lebih lanjut. Makasih, Dok. Gagal lagi di berduaan sama Reno. Padahal aku bisa bikin Reno tidur berdua sama aku. Dan aku bisa pura-pura hamil karena dia. Kenapa itu jalanku muncul? Muncul lagi. Tolong! Kakek. Apa jangan-jangan kakek meninggal karena jalanku ini? Enggak bisa. Aku nggak mau celaka kayak kakek. Aku harus singkirkan jalanku ini. Tapi gimana caranya? Kalau aku buang gitu aja, jalanku itu pasti akan muncul lagi. Aku harus cari cara lain. Aku harus cepet-cepet ngubur ini jelangkung. Biar jelangkung ini nggak neror aku lagi. Kenapa suasana jadi begini? Aku harus cepet kabur. Ampar pisang, pisangnya belum masak. Masak sebiji dikurung balik-balik. Tuh, ada gempa tuh. Boleh tolong. Itu kiri. Kita kasih peringatan warga yuk. Yaudah yuk. Ayo. Boleh telah. Wow, ada kuburan amblas tuh. Ayo kita samperin. Kita lihat. Astagfirullahaladzim. Kuburannya amblas. Berarti mayatnya mau keluar tuh. Kita lapor apa? Begitu. Jangan tinggalin gua. Gua takut. Kabur. Aduh. Kabur.
habis. Habis ya sambelnya udah. Ayo bikin lagi dah. Ya. Tenang. Minum dulu. Job, kasih minum, Job. Iya, Job. Kita minum, Job. Masalah makan urusan belakangan, Job. Dari mana sih? Lu gimana sih? Tengok tuh kenapa sih lu? Dikasih gelas. Kita dah. Ada informasi yang sangat penting. Kuburan amblas, Job. Lu yang bener lu. Apa sih ngarang bebas lu? Ngada-ngada aja nih bocah nih. Bukan nggak ada sih emang benernya. Kalau gitu kita ke sana. Sekarang. Ayo, ayo. Ikut kagak? Ikut dong, lu ikut. Ikut lah sekalian Cang juga ke sana. Itu lu nih. Dia makan aja dulu ya. Urusan bentar ya. Sabar, biasa dah, ayo. Buru. Mana? Tunggu sini. Iya, cepet balik ya. Bukan. Mana? Kuburannya amblas. Mana? Tuh lihat. Senyum. Terus gimana Pak Ustadz? Berarti mayatnya kagak ada lagi tuh, lihat tuh Pak Ustadz. Waladahlah, ini kuburan kok kecil? Pasti kuburan anak-anak nih. Waduh, berarti ini anak-anak lagi jadi tuyul gimana nih? Lu kayak gitu jangan dengerin. Paling juga dia bohong, ini mah ambles biasa, belum tahu kita kan. Acul, Parto, sekarang lu keliling-keliling ya. Lu cariin siapa sebenarnya yang telah mengambil mayat. Oh enggak Pak Ustadz, takut Inyung lah. Iya Pak Ustadz, kagak mau Pak Ustadz takut. Emang tugas lu pada. Takut jangan. Keamanan, apa aja? Lu kagak usah takut sama makhluk gaib. Karena jika seseorang memiliki iman yang kuat dan memiliki ilmu serta menjaga batasan-batasan Allah, maka setan akan menjauh darinya. Sebagaimana Rasulullah bersabda pada Umar bin Khattab, demi yang jiwaku di tangannya, tidaklah setan menjumpaimu ketika menempuh satu jalan, kecuali pasti mengambil jalan lain yang tidak pernah kau lalui. Nah, yang bikin setan makin berani sama manusia, karena manusianya sudah takut duluan sama setan. Jadi setan merasa sombong, bahkan berani mengganggu orang pakai wujud dan fisiknya nih. Itu akibat lemahnya iman dan akidah. Tuh, pada dengerin tuh omongannya Pak Ustadz. Jangan pada takut. Tuh. Ya, ianya udah didengerin. Emangnya Mama ke Rugaya kagak takut kalau ada tuyul masuk rumahnya Kagak. Gue serpet. Ini kenceng banget sih. Ih bang, ngeri bang. Serem. Gimana sih Nya? Katanya kagak takut. Nya sendiri yang bilang takut. Itu namanya cupu. Dah, balik kan. Mau dagang lagi. Ayo, buru. Cang. Nya buruan, ayo buruan. Aku yakin pasti jelangkung itu nggak akan ganggu aku lagi. Is, ngagetin aja kamu. Iya maaf, nggak sengaja. Lagian kamu ngapain sih di sini? Kan kamu pulang. Kalau aku bisa menikah sama Aru, aku bisa mewarisi rumah ini juga. Kenapa jelangkung itu balik lagi? Padahal aku sudah menguburnya. Gimana mungkin jelangkung itu bisa keluar dari dalam tanah dan kembali ke sini? Kamu harus menikah. Jika tidak, kamu akan jatuh miskin. Kamu akan menderita selamanya. Nanti kalau sudah tiba waktunya, kamu akan tahu. Yang jelas, semua harta ini kakek akan wariskan ke kamu. Satu syaratnya, kamu harus menikah dulu. Apa mungkin jelangkung ini terus datang karena dia mau aku nikah seperti permintaan dalam mimpi itu? Mungkin kalau aku nikah, jelangkung gak akan ganggu hidup aku lagi. Dan aku juga selamat, gak meninggal seperti kakek. Lagian, aku juga memang butuh duit buat memulai usaha. Karena kantor lama aku bangkrut. Warisan kakek baru bisa jatuh ke tanganku setelah aku nikah. Aru, ayo kita makan.
aku udah siapin masakan khusus buat kamu. Ya udah kalau gitu, ayo kita makan. Yuk. Tunggu sebentar. Arul, sebenarnya kamu tuh udah punya pacar belum? Pacar? Terus tipe cewek kamu tuh kayak apa? Oh ya, Is. Sebenarnya aku itu pengen nikahin kamu. Hah? Kamu serius? Iya, aku serius. Ya karena sebenarnya aku emang gak suka pacaran. Ya karena kenapa? Karena aku nggak mau orang-orang nanti timbul fitnah sama aku. Gitu. Jadi sebaiknya gimana kalau kita nikah? Karena kenapa? Karena kamu udah perhatian banget sama aku. Contohnya apa? Ya ini, kamu bikinin makanan buat aku, ya kan? Kamu udah baik sama aku, kamu udah perhatian. Dan aku juga pengen banget punya anak dari kamu. Aku mau nikah sama kamu. Aku nggak nyangka Arul akan langsung ngelamar aku. Sebentar lagi hidup aku akan berubah jadi kaya. Karena Arul mewarisi seluruh harta kekayaan kakeknya. Oh iya, gini Is. Sebelumnya aku pengen ngejelasin sama kamu. Kan baru aja kakek aku meninggal. Jadi aku juga nggak mau ngerayain besar-besar. Perlu dengan ijab kabul aja, yang penting kita sah secara agama. Gimana? Kamu setuju? Iya, aku setuju. Besok kita menikah. Oh ya? Makasih ya. Mudah-mudahan setelah nikah ini hidup aku jadi tenang. Nggak diteror sama jelangkung lagi. Ya udah kalau gitu kita makan. Yuk. Ayo. Kok mendadak banget sih nikahnya si Is sama si Arul? Padahal selama ini nggak pernah ngeliat mereka itu deket atau pacaran gitu. Emang sih si Is kelihatannya suka banget sama si Arul. Iya benar. Padahal si Arul sendiri kagak suka. Tapi kenapa mau nikahin dia ya? Jangan-jangan dia pakai pelet. Hah? Pelet? Gimana Is? Udah bisa dimulain? Iya Pak Ustadz, saya sudah siap. Arul udah siap? Siap. Ayo. Gimana, sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan. Pak, saya bawa koper dulu ke atas ya. Arul, ya? Bapak bantu? Oh nggak usah, nggak perlu. Makasih Pak. Sekarang aku udah tinggal di rumah ini, Bu. Di rumah orang kaya, rumah yang mewah kayak gini, Bu. Berarti derajat keluarga kita ikutan naik dong, Bu. Iya, Is. Oh iya, satu lagi lupa. Oh iya, biar aku pegang aja. Oh iya, Bapak sama Ibu terima kasih udah ngantar kita ke sini. Sama-sama Arul. Ibu masih betah di sini, Pak. Mereka kan pengantin baru. Kayak nggak ngerti aja. Iya, jadi Ibu pulang. Ya udah, sekali lagi makasih ya Pak, Bu. Iya, Arul. Iya. Is. Hati-hati ya, Pak. Arul, pamit ya. Iya, hati-hati ya Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yaudah, kalau gitu sekarang kita langsung aja ke atas. Habis itu sekalian kita beres-beres bareng. Yuk. Ayo. Rumahnya bagus banget ya. Untung banget aku nikah sama Mas Arul. Kok bisa ada jelangkung di sini sih?